Hai semuanya, seandainya waktu bisa diulang, mungkin banyak orang ingin memperbaiki hal-hal yang dulu mereka abaikan. Entah itu keputusan yang terburu-buru, kata-kata yang terlalu tajam, atau kesempatan yang terlewat hanya karena takut mencoba. Tapi hidup tidak memberi tombol ulang. Yang ada hanyalah kenangan dan penyesalan yang menunggu untuk dijadikan pelajaran. Kadang kata seandainya itu seperti bayangan yang setia mengikuti langkah kita kemanapun pergi. Tidak bisa dihapus, tapi bisa dipahami. Seandainya dulu aku lebih berani, mungkin jalannya akan berbeda. Tapi berani itu tidak selalu mudah. Ada masa di mana kita bahkan tidak tahu apakah pilihan kita benar atau salah. Kita hanya mengikuti kata hati, atau malah kebingungan karena suara hati itu pun terdengar terlalu pelan di antara kebisingan dunia. Dalam setiap seandainya yang terucap, sebenarnya ada kisah yang belum tuntas. Ada sesuatu yang ingin kita benahi, tapi tak lagi punya kesempatan untuk melakukannya. Lucunya, manusia memang seperti itu, selalu ingin mengatur ulang hal-hal yang sudah berlalu. Kita ingin jadi versi terbaik dari diri kita di masa lalu, padahal dulu kita melakukan yang terbaik dengan apa yang kita tahu. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, karena lupa bahwa kita dulu pun masih belajar. Kita menyalahkan diri karena tidak bisa membaca masa depan, padahal siapa sih yang bisa? Hidup itu misteri yang dibuka satu halaman setiap harinya, bukan novel yang sudah tahu endingnya dari awal. Seandainya semua orang mengerti bahwa penyesalan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami, mungkin hidup akan lebih damai. Karena jujur saja, tanpa penyesalan, kita tidak akan tumbuh. Tidak akan tahu bagaimana rasanya memperbaiki, memahami, dan menerima. Penyesalan membuat kita lebih berhati-hati, tapi juga lebih manusiawi. Ia mengajarkan kita untuk tidak sombong atas keputusan, karena besok bisa saja kita menyesal lagi. Kadang seandainya itu muncul dari hal-hal kecil. Seandainya tadi aku bilang terima kasih. Seandainya aku peluk dia sedikit lebih lama. Seandainya aku tidak sibuk dengan ponsel waktu dia cerita. Hal-hal sepele yang ternyata besar saat seseorang sudah tidak ada. Manusia memang sering baru sadar nilai sesuatu ketika kehilangan. Dulu, yang terlihat biasa saja ternyata punya makna yang sangat dalam setelah semuanya terlambat. Dan disitulah seandainya menjadi doa yang tidak bisa dijawab. Tapi bukankah hidup memang kumpulan dari banyak seandainya? Dari kecil kita sudah belajar menyesal. Seandainya belajar lebih rajin, nilainya mungkin lebih bagus. Seandainya tidak main terlalu lama, mungkin tidak dimarahi orang tua. Dari situ, kita tumbuh dengan membawa banyak catatan kecil tentang kesalahan dan harapan. Hanya saja, semakin dewasa, seandainya itu tidak lagi sederhana. Ia bisa jadi tentang cinta, karir, kehilangan, bahkan masa depan yang tidak terjadi seperti bayangan. Ada orang yang hidupnya terus dipenuhi kata seandainya, hingga lupa menikmati yang sekarang. Mereka terus menatap ke belakang, berharap bisa mengubah sesuatu, sampai lupa bahwa hari ini pun akan jadi masa lalu nanti. Padahal kalau kita terlalu sibuk menyesali masa lalu, kita justru mengulang kesalahan yang sama, tidak hidup sepenuhnya di momen yang ada. Seandainya saja kita tahu cara berhenti menyalahkan diri, mungkin hidup akan terasa lebih ringan. Pernah nggak sih, kamu mikir, seandainya waktu itu kamu nggak bertemu seseorang, mungkin sekarang kamu nggak akan sesakit ini. Tapi di sisi lain, kalau kamu nggak pernah bertemu dia, kamu juga nggak akan belajar sekuat itu. Kadang pertemuan dan kehilangan itu memang satu paket. Kamu nggak bisa punya satu tanpa yang lain. Setiap rasa sakit punya makna yang lebih besar daripada sekedar luka. Ia menumbuhkanmu dengan cara yang kamu nggak sadari. Seandainya kamu tahu, kamu mungkin akan berhenti marah pada takdir. Seandainya hidup bisa dijalani tanpa rasa takut gagal, mungkin banyak orang yang berani mengambil langkah pertama. Tapi kenyataannya, manusia selalu dihantui oleh bagaimana kalau. Bagaimana kalau nanti salah? Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau tidak sesuai harapan? Padahal setiap bagaimana kalau adalah versi lain dari seandainya yang belum terjadi. Kita belum melangkah tapi sudah takut menyesal. Ironisnya, ketakutan itu justru membuat kita tidak pernah tahu hasilnya seperti apa. Akhirnya, kita menyesal bukan karena salah melangkah, tapi karena tidak pernah mencoba. Kalau dipikir-pikir, seandainya itu seperti guru yang tidak pernah bosan mengingatkan kita. Ia datang dengan lembut tapi menusuk. Kadang saat kita sedang sendirian, tiba-tiba muncul bayangan masa lalu yang bikin dada sesak. Namun di sisi lain, ia juga membawa hikmah yang besar. Kesadaran bahwa kita bisa belajar untuk tidak mengulang hal yang sama. Bahwa setiap luka bukan akhir, tapi tanda bahwa kita pernah berjuang sungguh-sungguh. Banyak orang berpikir bahwa untuk tidak menyesal,
Mereka harus membuat keputusan yang sempurna. Padahal kesempurnaan itu ilusi. Tidak ada keputusan yang benar untuk semua waktu dan situasi. Yang penting adalah kesadaran bahwa kita mengambil keputusan dengan niat baik dan keberanian saat itu. Karena kalau terus mengejar yang sempurna, kita justru nggak akan pernah puas. Selalu ada ruang untuk berkata, seandainya. Seandainya waktu itu aku memaafkan lebih cepat, mungkin hatiku tidak seberat ini. Tapi memaafkan itu bukan tombol yang bisa ditekan kapan saja. Butuh waktu, butuh kesadaran, dan butuh keberanian untuk melepaskan. Banyak orang yang sebenarnya ingin memaafkan, tapi masih terikat oleh luka. Mereka takut kalau memaafkan berarti melupakan. Padahal memaafkan bukan soal melupakan, tapi soal memilih untuk tidak lagi menyakiti diri sendiri dengan kenangan yang sama. Seandainya aku cukup baik, kalimat itu sering jadi racun dalam pikiran banyak orang. Kita menganggap bahwa kegagalan atau penolakan terjadi karena kita tidak cukup berharga. Padahal terkadang hal itu bukan karena kita kurang, tapi karena situasinya belum tepat. Dunia punya waktunya sendiri. Ada hal-hal yang memang baru bisa dimengerti setelah bertahun-tahun berlalu. Dan saat kita melihat ke belakang nanti, kita mungkin akan berkata, oh ternyata memang harus begitu. Seandainya semua orang tahu bahwa tidak ada hidup yang benar-benar sempurna, mungkin kita tidak akan saling iri satu sama lain. Kita seringkali melihat kehidupan orang lain seperti film, tanpa tahu bagaimana perjuangan di baliknya. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Padahal, setiap orang punya seandainya masing-masing. Orang yang terlihat bahagia pun mungkin pernah berkata dalam hatinya, seandainya dulu aku tidak kehilangan itu, atau seandainya aku bisa memilih lagi. Tidak ada manusia yang hidup tanpa penyesalan. Hanya saja ada yang pandai berdamai dan ada yang terus mengulang rasa sakitnya sendiri. Ada orang yang menyesal karena terlalu cepat menyerah, tapi ada juga yang menyesal karena bertahan terlalu lama. Dua-duanya sama-sama bentuk cinta dan ketakutan. Kita ingin yang terbaik, tapi sering tidak tahu kapan harus berhenti. Dalam cinta, seandainya sering muncul setelah perpisahan. Seandainya aku jujur dari awal. Seandainya aku tidak gengsi. Seandainya aku berani bilang, aku butuh kamu. Tapi waktu tidak bisa mundur. Kadang kita harus belajar bahwa orang yang datang dalam hidup tidak selalu untuk tinggal. Dan yang pergi tidak selalu karena mereka tidak peduli. Ada kalanya perpisahan adalah cara semesta bilang, kamu sudah belajar cukup. Namun, meski kita paham itu, hati tetap saja punya caranya sendiri untuk merasa. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan logika. Ada penyesalan yang diam-diam tumbuh tanpa disadari, muncul setiap kali melihat hal yang mengingatkan pada masa lalu. Dan di saat-saat seperti itu, seandainya terasa seperti gema. Tidak pernah benar-benar hilang, hanya memudar sejenak lalu kembali menggema di pikiran. Tapi bukankah dari seandainya itu kita belajar memahami arti kehilangan? Kehilangan bukan sekadar ketiadaan, tapi ruang kosong yang mengajarkan kita arti menghargai. Seandainya kita tidak pernah kehilangan, mungkin kita tidak akan tahu betapa berharganya sesuatu saat masih ada. Banyak orang bilang, waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi sebenarnya bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan kesediaan kita untuk belajar dari waktu. Hari-hari yang lewat bukan obat, melainkan kesempatan untuk menata hati. Dan kalau kita mau jujur, seandainya waktu memang bisa bicara, mungkin dia akan bilang, aku sudah memberimu cukup kesempatan untuk belajar, sekarang giliranmu untuk menerima. Ada juga seandainya yang datang dari harapan yang tidak tercapai. Seandainya aku diterima di pekerjaan itu, seandainya mimpiku dulu jadi nyata, seandainya aku tidak gagal di tengah jalan. Tapi siapa bilang kegagalan itu akhir? Kadang, kegagalan hanyalah arah baru yang kita tidak pernah rencanakan, tapi justru membawa kita ke tempat yang seharusnya. Mungkin saat itu kita kecewa karena tidak mendapatkan yang kita mau. Tapi nanti kita akan sadar bahwa yang kita dapatkan ternyata jauh lebih baik. Sayangnya, kesadaran itu tidak datang secepat luka. Ia butuh waktu, butuh perjalanan panjang, butuh jatuh dan bangun berkali-kali. Ada masa dalam hidup di mana kita terlalu sibuk dengan seandainya sampai lupa untuk bilang terima kasih.
Kita lupa bersyukur karena terlalu sibuk membayangkan versi lain dari diri sendiri. Seandainya aku lebih kaya, seandainya aku lebih cantik, seandainya aku dilahirkan di keluarga yang berbeda. Padahal, mungkin orang lain di luar sana justru bermimpi ingin punya kehidupan seperti kita. Manusia memang aneh, selalu ingin yang tidak dimiliki dan lupa menghargai yang sedang digenggam. Padahal, kalau kita mau berhenti sebentar dan melihat ke sekitar, ada banyak hal kecil yang pantas disyukuri. Tubuh yang sehat, orang yang peduli, udara pagi, tawa sederhana, bahkan kemampuan untuk menyesal pun sebenarnya anugerah. Karena artinya, kita masih punya hati. Seandainya kita tahu betapa cepat waktu berlalu, mungkin kita tidak akan menunda untuk mencintai, meminta maaf, atau memulai sesuatu. Banyak hal di dunia ini terasa bisa dilakukan nanti, sampai nanti itu tidak pernah datang. Kita menunda menelpon seseorang, menunda menulis impian, menunda mengekspresikan perasaan. Padahal, hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Ada hal-hal yang hanya bisa dilakukan sekali, dan seringkali kita baru sadar setelah semua sudah terlambat. Seandainya saja kita tahu kapan waktu terakhir itu akan datang, mungkin kita akan lebih banyak tersenyum, lebih sedikit bertengkar, lebih banyak mendengarkan, dan lebih sering memeluk. Namun, hidup memang tidak memberi peringatan. Ia berjalan diam-diam dan setiap detiknya mengikis sesuatu dari diri kita. Waktu tidak pernah kembali, tapi ia selalu memberi ruang baru. Setiap pagi adalah kesempatan untuk membuat seandainya baru yang tidak menyakitkan, melainkan penuh harapan. Seandainya hari ini aku bisa lebih baik, seandainya aku bisa memaafkan, seandainya aku berani mencoba hal baru, seandainya yang satu ini bukan tentang menyesal, tapi tentang kemungkinan, tentang harapan bahwa kita masih bisa berubah. Kadang, kita harus berdamai dengan masa lalu bukan karena kita sudah lupa, tapi karena kita sudah belajar bahwa terus menyesal tidak akan mengubah apapun. Seandainya kita mengerti bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk pulih, kita tidak akan memaksa orang lain sembuh dengan cara kita. Ada yang butuh waktu lama, ada yang butuh diam, ada yang butuh menangis dalam doa. Semua bentuk pemulihan itu sah. Yang penting adalah berjalan meskipun pelan. Seandainya aku bisa bicara dengan diriku di masa lalu, mungkin aku akan bilang, "Terima kasih sudah bertahan." Aku akan memeluknya erat dan bilang bahwa semua luka yang dulu terasa sia-sia ternyata membentuk seseorang yang lebih kuat hari ini. Kadang kita terlalu fokus pada kesalahan masa lalu sampai lupa memberi apresiasi pada diri yang dulu sudah berjuang sekuat tenaga. Kita lupa bahwa tanpa dia, kita tidak akan sampai di titik ini. Seandainya kamu tahu betapa berharganya versi dirimu yang dulu, kamu mungkin akan berhenti menyalahkannya. Dalam setiap seandainya, ada pelajaran tersembunyi yang menunggu untuk disadari. Mungkin bukan sekarang, mungkin baru nanti saat kamu sudah cukup tenang untuk melihat ke belakang tanpa rasa marah. Dan di saat itu, kamu akan sadar bahwa semua yang kamu sesali dulu sebenarnya bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Seandainya kamu tidak jatuh, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya bangkit. Seandainya kamu tidak kehilangan, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya memiliki. Seandainya kamu tidak tersesat, kamu tidak akan tahu arah yang benar. Hidup memang sering membuat kita merasa terlambat, tapi sebenarnya kita selalu datang tepat waktu untuk versi diri yang baru. Seandainya kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan orang lain, kamu akan sadar bahwa semua orang punya waktunya masing-masing. Tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ada hanyalah mereka yang terus melangkah meskipun jalannya berbeda. Seandainya manusia tahu bahwa kesedihan bukan musuh, mungkin kita tidak akan menolak perasaan itu sekeras ini. Kita selalu diajarkan untuk kuat, untuk tersenyum meskipun hati remuk, untuk terus berjalan seakan tidak ada yang salah. Tapi pada kenyataannya, tidak apa-apa kok untuk berhenti sebentar, menangis, atau merasa lemah.
Kadang justru di momen-momen seperti itu, kita benar-benar belajar arti keberanian. Keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani menghadapi rasa takut itu sendiri. Seandainya kita bisa menerima bahwa kesedihan adalah bagian dari proses, hidup akan terasa lebih jujur dan ringan. Ada orang yang selalu terlihat tegar, tapi di balik senyumnya tersimpan 1000 seandainya yang tidak pernah diucapkan. Mereka menanggung beban yang tidak semua orang tahu, menahan tangis di malam-malam panjang hanya karena tidak ingin terlihat lemah. Padahal, tidak ada yang salah dengan mengakui luka, tidak ada yang salah dengan merasa hancur. Seandainya dunia lebih ramah pada orang yang sedang berjuang, mungkin lebih banyak hati yang selamat, karena terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan solusi, tapi sekadar pelukan dan kalimat, "Aku paham kamu lelah. Seandainya aku cukup." Mungkin itu kalimat yang paling sering muncul di kepala banyak orang, entah karena gagal memenuhi ekspektasi orang tua, gagal mempertahankan hubungan, atau gagal mengejar impian yang dulu sangat diidamkan. Tapi siapa sih yang menentukan cukup itu seperti apa? Dunia sering membuat kita merasa kekurangan hanya karena standar yang tidak manusiawi. Padahal menjadi cukup bukan soal perbandingan, tapi soal penerimaan. Ketika kamu sudah melakukan yang bisa kamu lakukan, maka kamu sudah cukup. Seandainya kamu bisa melihat dirimu dari mata orang yang benar-benar mencintaimu, kamu akan sadar betapa berharganya kamu meskipun tidak sempurna. Ada masa di mana kita merasa semua perjuangan sia-sia, usaha yang dilakukan seakan tidak berbuah hasil, doa yang dipanjatkan tidak kunjung dijawab, dan di momen itu, seandainya aku menyerah saja dari dulu, sering terlintas di kepala. Tapi tahukah kamu, kadang semesta hanya menunda, bukan menolak. Ada hal-hal yang sedang disiapkan untukmu, tapi belum waktunya datang. Seandainya kamu tahu seberapa dekat kamu dengan perubahan besar itu, kamu mungkin akan memilih untuk bertahan sedikit lebih lama. Hidup memang tidak selalu adil, tapi bukan berarti tidak bermakna. Banyak hal terjadi di luar kendali kita. Seandainya semua bisa diatur sesuai keinginan, mungkin hidup akan terasa mudah, tapi juga membosankan. Justru karena ketidakpastian itulah hidup punya warna, seperti hujan yang membuat kita menghargai matahari. Kegagalan membuat kita menghargai keberhasilan. Semua hal yang kita sesali hari ini bisa saja menjadi alasan kita tersenyum besok. Seandainya kita bisa percaya bahwa setiap hal punya waktunya, kita tidak akan terlalu takut kehilangan. Dalam hidup, kita sering merasa ingin mengulang masa lalu, tapi jarang berpikir untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Padahal energi yang kita buang untuk menyesal bisa digunakan untuk memperbaiki hari ini. Seandainya aku tahu dari dulu, sering kita katakan, tapi sebetulnya kita tahu sekarang, dan itu sudah cukup untuk membuat perubahan. Kita tidak bisa mengubah kemarin, tapi kita bisa membuat hari ini tidak berakhir dengan penyesalan yang sama. Seandainya kita tahu cara berbicara dengan hati sendiri, mungkin banyak luka yang bisa sembuh lebih cepat. Kita seringkali keras pada diri sendiri, menyalahkan kesalahan kecil, menghakimi pilihan yang dulu dibuat dengan niat baik. Padahal, tidak ada versi masa lalu yang tahu seberapa jauh jalan ini akan membawa kita. Dulu, kita hanya manusia yang sedang berusaha bertahan, mencari arah di tengah kabut. Seandainya kamu bisa memaafkan dirimu yang dulu, kamu akan merasakan kedamaian yang selama ini kamu cari dari orang lain. Ada orang yang terjebak dalam seandainya karena tidak tahu cara melepaskan. Mereka terus menunggu sesuatu yang tidak akan kembali, berharap pada seseorang yang sudah pergi, atau menunggu permintaan maaf yang mungkin tidak akan datang. Tapi, hidup tidak menunggu siapapun. Waktu akan terus berjalan. Dan pada akhirnya kita harus memilih, terus menoreh ke belakang, atau melangkah dengan hati yang baru. Seandainya kamu berani melangkah, kamu akan sadar bahwa yang kamu cari bukan jawaban, tapi ketenangan. Pernahkah kamu berpikir, seandainya dulu kamu tidak melalui semua kesulitan itu, apakah kamu akan sebijak sekarang? Kadang penderitaan itu justru membentuk cara kita melihat hidup. Ia mengajarkan empati, membuat kita lebih menghargai kebahagiaan kecil, dan menumbuhkan kepekaan pada rasa sakit orang lain. Seandainya semua berjalan mudah, mungkin kita tidak akan tahu nilai dari ketulusan, kerja keras, dan kesabaran. Jadi walaupun rasanya pahit, setiap luka punya perannya sendiri dalam perjalanan kita.
Seandainya kamu tidak pernah gagal, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya bangkit. Seandainya kamu tidak pernah ditolak, kamu tidak akan tahu betapa berartinya diterima. Seandainya kamu tidak pernah merasa sendiri, kamu tidak akan tahu pentingnya kehadiran seseorang. Semua seandainya itu bukan sekadar kata pengandaian, tapi juga cermin dari perjalanan manusia yang terus belajar dari rasa sakit dan kebahagiaan. Mereka adalah cara hidup memberi pelajaran dengan bahasa yang kadang menyakitkan, tapi jujur. Ada saatnya kita merasa iri melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih berhasil atau lebih dicintai. Tapi seandainya kita tahu apa yang mereka lalui untuk sampai di titik itu, mungkin kita akan berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya medan perang yang tidak terlihat. Ada yang berjuang melawan rasa takut, ada yang melawan kesepian, ada yang diam-diam menahan sakit. Jadi daripada berkata seandainya aku seperti dia, mungkin lebih baik berkata, seandainya aku bisa lebih menghargai diriku sendiri. Hidup tidak selalu memberi apa yang kita mau, tapi sering memberi apa yang kita butuh. Dan kebutuhan itu kadang tidak terasa nyaman. Seandainya kita tahu betapa pentingnya masa-masa sulit itu, kita akan berterima kasih padanya suatu hari nanti. Karena justru dari kesulitan, kita belajar untuk kuat, sabar, dan tidak bergantung pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Seandainya hidup hanya berisi hal-hal yang mudah, mungkin kita tidak akan pernah tumbuh. Seandainya manusia bisa melihat masa depan, mungkin hidup akan kehilangan kejutan. Kita akan terlalu berhati-hati, terlalu terencana, bahkan mungkin terlalu takut untuk mencoba hal baru karena sudah tahu hasil akhirnya. Tapi bukankah keindahan hidup justru terletak pada ketidakpastiannya? Di mana setiap langkah adalah misteri, dan setiap keputusan bisa membawa kita ke arah yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kadang kita hanya perlu percaya bahwa apapun yang terjadi, selalu ada alasan di baliknya. Seandainya kita tidak melalui jalan yang berliku, mungkin kita tidak akan sampai ke tempat yang seharusnya. Ada masa di mana kita terlalu sibuk memikirkan hal yang sudah hilang, sampai lupa bahwa masih banyak hal yang bisa diperjuangkan. Kita menatap pintu yang tertutup begitu lama, tanpa sadar bahwa ada jendela yang terbuka di belakang kita. Seandainya aku tidak kehilangan itu, seringkali muncul di kepala. Tapi bagaimana jika kehilangan itu justru menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak terlihat? Kadang, apa yang tampak seperti akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Seandainya kita bisa mendengarkan suara hati dengan lebih jernih, mungkin kita tidak akan tersesat sejauh ini. Tapi hidup memang penuh gangguan. Ada suara ego, ekspektasi orang lain, rasa takut, dan keinginan untuk diterima. Semua itu membuat kita bingung membedakan mana yang benar-benar kita mau dan mana yang hanya keinginan untuk terlihat sempurna. Kita hidup di zaman di mana semua orang ingin diakui, tapi jarang yang benar-benar mengenal dirinya sendiri. Seandainya kita berani diam sejenak, menutup semua kebisingan, dan mendengarkan hati dengan tenang, mungkin kita akan menemukan arah yang selama ini dicari. Seandainya kita tahu betapa berharganya waktu, mungkin kita akan lebih berhati-hati menggunakannya. Waktu adalah hal paling adil di dunia ini. Semua orang punya 24 jam, tapi tidak semua tahu bagaimana mengisinya. Kita sering menunda hal penting karena merasa masih ada nanti. Padahal nanti bisa saja tidak datang. Banyak orang baru sadar setelah kehilangan momen yang tidak bisa diulang. Waktu bersama orang tua, kesempatan memulai sesuatu, atau sekedar menikmati hari tanpa tergesa-gesa. Seandainya kita tahu bahwa hidup ini tidak sepanjang yang kita kira, mungkin kita akan lebih sering bilang, "Aku mencintaimu, aku bangga padamu," atau "Terima kasih sudah ada." Kadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan sampai lupa menikmatinya. Kita berpikir kebahagiaan ada di tempat yang belum dicapai, pada angka gaji tertentu, pada seseorang yang belum kita miliki, atau pada keadaan yang lebih baik dari sekarang. Tapi begitu sampai di sana, kita akan mencari lagi yang lebih tinggi. Seandainya kita tahu bahwa kebahagiaan bukan tujuan, tapi cara kita melihat hidup, mungkin kita akan berhenti mengejar dan mulai merasa cukup. Karena sebenarnya, bahagia bukan soal memiliki semua yang diinginkan, tapi bersyukur atas apa yang sudah ada. Seandainya kamu bisa memeluk dirimu sendiri hari ini, lakukanlah. Katakan bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik.
Kadang kita terlalu sibuk mendengarkan kritik dari luar sampai lupa bahwa kita juga butuh dukungan dari diri sendiri. Tidak ada yang tahu perjuanganmu seutuhmu dirimu. Tidak ada yang tahu bagaimana kamu tetap tersenyum meski hatimu pernah hancur berkali-kali. Seandainya kamu tahu betapa hebatnya kamu bertahan sejauh ini, kamu akan berhenti membandingkan langkahmu dengan orang lain. Kita sering berpikir bahwa hidup harus selalu berarti besar, punya prestasi, punya pengaruh, atau meninggalkan jejak besar. Tapi seandainya kamu tahu bahwa arti hidup tidak selalu besar itu, kadang hidup berarti hanya dengan menjadi seseorang yang membuat orang lain merasa lebih tenang. Kadang, mana hidup terletak pada hal-hal sederhana, membantu orang lain, menyapa dengan tulus, atau membuat seseorang senyum di hari buruknya. Tidak semua makna harus besar. Yang kecil pun jika dilakukan dengan cinta, punya dampak yang sama kuatnya. Seandainya kita lebih sabar, mungkin banyak hal tidak akan terasa sesulit ini. Tapi sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan terus berjalan meski hati sedang lelah. Banyak orang salah paham dengan sabar. Mereka pikir sabar itu menahan segalanya, padahal sabar juga bisa berarti tahu kapan harus melepaskan. Kadang, melepaskan bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa bertahan pun tidak membuat bahagia. Seandainya kita tahu bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, mungkin kita akan lebih mudah menerima apapun yang datang dan pergi. Dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada fase gelap yang membuat kita merasa tidak punya arah. Tapi justru di sanalah kekuatan terbentuk. Seandainya malam tidak datang, kita tidak akan tahu indahnya cahaya bintang. Begitu juga dengan hidup. Tanpa masa sulit, kita tidak akan tahu arti kemenangan. Kadang, kita harus jatuh lebih dalam agar bisa belajar bangkit lebih kuat. Seandainya kita bisa percaya bahwa badai tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan langit, kita tidak akan terlalu takut menghadapi ujian. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perasaan kehilangan, kekecewaan, penyesalan, semuanya seperti hujan yang turun tiba-tiba. Kita hanya bisa menunggu sampai reda. Tapi di balik hujan, selalu ada udara yang lebih segar. Begitu juga dengan hidup. Setelah badai, selalu ada kelegaan yang datang perlahan. Seandainya kita bisa bertahan sedikit lebih lama, kita akan melihat bahwa tidak ada hujan yang abadi. Seandainya kita belajar untuk tidak mengukur hidup dengan pencapaian, mungkin kita akan lebih damai. Karena hidup bukan perlombaan, tapi perjalanan yang unik bagi tiap orang. Tidak semua orang harus sampai di tujuan yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lurus jalannya, ada yang putar-putar dulu. Seandainya kita berhenti membandingkan bab satu kita dengan bab 20 orang lain, kita akan menyadari bahwa hidup kita pun punya cerita yang indah dengan versinya sendiri. Dan seandainya kita sadar bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang kita bayangkan, mungkin kita tidak akan terlalu kecewa. Kadang cinta tidak datang dengan kata-kata manis, tapi dengan kesabaran. Tidak selalu datang dengan romansa, tapi dengan kehadiran yang tulus. Kadang, orang yang mencintaimu bukan yang membuatmu berdebar, tapi yang membuatmu tenang. Seandainya kita tahu membedakan antara rasa ingin dimiliki dan rasa ingin membahagiakan, mungkin kita tidak akan sering terluka karena cinta yang salah. Seandainya setiap orang bisa melihat betapa berharganya hal kecil dalam hidup, mungkin dunia tidak akan sekeras ini. Kita sering sibuk mengejar hal besar sampai lupa bahwa hal-hal kecil justru yang membuat hidup terasa hangat. Tawa teman, aroma kopi di pagi hari, langit sore yang berubah warna pelan-pelan, atau sekadar ucapan hati-hati dari seseorang yang peduli. Seandainya kita tidak terburu-buru, mungkin kita akan lebih sering menyadari bahwa kebahagiaan sering bersembunyi dalam kesederhanaan yang kita anggap biasa. Banyak orang yang menyesal bukan karena kehilangan sesuatu, tapi karena dulu tidak menghargainya. Seandainya dulu aku tahu, mungkin aku akan lebih sering bilang aku sayang kamu, atau tidak terlalu sibuk mengejar hal yang ternyata tidak sepenting itu. Tapi memang begitulah manusia. Baru sadar setelah kehilangan, baru menghargai setelah terlambat. Namun dari situlah kita belajar bahwa menghargai itu tidak butuh alasan besar. Cukup hadir sepenuh hati di momen yang sedang berlangsung.
Seandainya kita tahu bahwa tidak semua orang yang datang harus tinggal, mungkin kita tidak akan terlalu patah ketika ditinggalkan. Ada orang yang memang hanya datang untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi. Ada yang datang untuk membuka mata kita, lalu menghilang agar kita belajar melangkah sendiri. Tidak semua perpisahan berarti kehilangan. Kadang, itu adalah tanda bahwa perjalanan kita dengan mereka sudah selesai. Seandainya kita bisa menerima itu tanpa marah, hati akan jauh lebih tenang. Hidup juga tentang menerima bahwa tidak semua hal bisa dimengerti sekarang. Ada pertanyaan yang baru akan dijawab bertahun-tahun kemudian, saat kita sudah cukup dewasa untuk memahami maknanya. Seandainya semua bisa dijelaskan sekarang, mungkin kita tidak akan belajar sabar. Karena sebagian besar pelajaran hidup justru ditemukan di antara tanda tanya yang tidak segera dijawab. Dan ketika nanti waktu memberimu jawabannya, kamu akan tersenyum dan berkata, "Oh, jadi begini maksudnya." Seandainya kamu tidak terlalu keras menilai orang lain, mungkin dunia akan terasa lebih damai. Kita sering lupa bahwa setiap orang membawa luka yang tidak kita tahu. Mereka mungkin bersikap dingin bukan karena sombong, tapi karena sedang berusaha melindungi diri. Mereka mungkin tidak selalu ramah, bukan karena jahat, tapi karena sedang berjuang dengan hal yang tidak terlihat. Seandainya kita mau sedikit lebih memahami daripada menghakimi, mungkin lebih banyak hati yang bisa kita sentuh dengan kebaikan. Kebaikan itu seperti lingkaran yang tak pernah putus. Saat kamu memberi tanpa berharap kembali, dunia akan memutar energi itu ke arahmu dengan cara yang tak terduga. Seandainya semua orang percaya bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia, mungkin tidak akan ada lagi yang merasa lelah berbuat baik. Karena sebenarnya, kebaikan bukan soal siapa yang menerimanya, tapi soal siapa yang tetap memilih melakukannya, meski dunia tidak selalu adil. Seandainya kita bisa memandang masa lalu dengan rasa syukur, bukan penyesalan, hidup akan terasa jauh lebih ringan. Masa lalu memang tidak selalu indah, tapi ia adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa kita hari ini. Bahkan kesalahan terbesar sekalipun punya peran dalam membuat kita lebih bijak. Tidak ada yang sia-sia selama kita mau belajar. Seandainya kamu melihat masa lalumu sebagai guru, bukan musuh, kamu akan berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai menghargai proses yang sudah kamu jalani. Ada kalanya kita terlalu takut dengan masa depan karena terlalu sibuk menebak apa yang akan terjadi. Padahal, masa depan bukan untuk ditebak, tapi dijalani. Seandainya kita tahu bahwa kekhawatiran tidak mengubah apapun, mungkin kita akan lebih fokus menikmati yang sekarang. Masa depan akan datang pada waktunya, dengan segala kejutan dan peluang yang dibawanya. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin hari ini. Seandainya kita berhenti memikirkan kemungkinan buruk, mungkin kita akan lebih tenang menghadapi hari esok. Seandainya cinta tidak selalu diukur dari seberapa lama, tapi seberapa tulus, mungkin banyak hubungan yang tidak berakhir dengan saling menyalahkan. Kadang cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang bagi yang kita cintai untuk tumbuh, meski tanpa kita. Seandainya kita tahu bahwa cinta sejati itu membebaskan, bukan mengikat, kita akan berhenti memaksakan orang lain agar tetap di sisi kita. Karena cinta yang benar tidak menuntut untuk dimiliki, tapi selalu ingin melihat yang dicintai bahagia, walau bukan bersama kita. Seandainya kita tahu bahwa diam pun bisa menjadi bentuk kasih, mungkin kita tidak akan menuntut perhatian terus-menerus. Kadang seseorang tidak tahu bagaimana cara menunjukkan cintanya, tapi mereka tetap berusaha dengan cara yang bisa mereka lakukan. Seperti ibu yang tidak banyak bicara, tapi diam-diam memastikan anaknya makan. Atau teman yang tidak pandai menenangkan, tapi selalu ada di setiap kesulitan. Seandainya kita melihat cinta bukan hanya dari kata-kata,
tapi dari ketulusan. Kita akan menyadari bahwa kasih itu hadir di banyak bentuk yang sederhana. Seandainya kita lebih berani gagal, mungkin lebih banyak mimpi yang bisa terwujud. Rasa takut gagal seringkali lebih besar daripada kegagalan itu sendiri. Kita takut ditertawakan, takut dinilai, takut tidak cukup baik. Tapi kalau dipikir lagi, bukankah setiap orang hebat juga pernah gagal? Bedanya cuma satu, mereka tidak berhenti di sana. Seandainya kamu berani mengambil satu langkah kecil hari ini, itu sudah cukup untuk mengubah arah hidupmu. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari keberanian kecil yang dianggap sepele. Ada hal yang lucu tentang waktu. Dulu kita ingin cepat dewasa, sekarang kita ingin kembali ke masa kecil. Dulu kita ingin cepat punya segalanya. Sekarang kita ingin menikmati hal sederhana yang dulu tidak kita hargai. Seandainya kita tahu cara berhenti di tengah-tengah itu, antara ambisi dan syukur, mungkin hidup akan terasa lebih seimbang. Karena tidak semua hal harus dikejar. Ada hal-hal yang lebih indah kalau dinikmati pelan. Dan seandainya kamu tahu, kamu sebenarnya sudah jauh berjalan. Kadang kamu terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dicapai, sampai lupa bahwa kamu sudah melewati banyak badai. Seandainya kamu berhenti sejenak dan melihat ke belakang, kamu akan sadar betapa kuatnya dirimu yang dulu tidak yakin bisa bertahan sejauh ini. Kamu pernah merasa hancur, tapi kamu tidak berhenti. Kamu pernah kecewa, tapi kamu tetap bangkit. Seandainya kamu tahu betapa berharganya semua langkah itu, kamu akan lebih bangga pada dirimu sendiri. Seandainya setiap orang tahu bahwa tidak ada hidup yang benar-benar sempurna, mungkin tidak akan ada yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Kita sering membandingkan perjalanan kita dengan orang lain tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka perjuangkan. Kita hanya melihat senyumnya tanpa tahu air mata di baliknya. Seandainya kita sadar bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing, kita akan berhenti terburu-buru dan mulai menghargai langkah kecil yang kita ambil. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang menang, tapi siapa yang paling mampu bertahan dengan sabar. Hidup tidak pernah berjalan lurus. Ada kalanya kita tersesat, tapi justru di sanalah kita menemukan arah baru. Seandainya semua berjalan mulus, kita mungkin tidak akan belajar makna dari kehilangan atau nilai dari perjuangan. Luka yang pernah kita alami bukan tanda bahwa kita gagal, tapi bukti bahwa kita pernah mencoba. Seandainya tidak ada air mata, mungkin kita tidak akan tahu bagaimana rasanya bersyukur saat akhirnya bisa tersenyum lagi. Kadang hal paling berat bukanlah kehilangan orang lain, tapi kehilangan versi diri kita yang dulu percaya bahwa semuanya mungkin. Kita berubah dan itu tidak selalu mudah, tapi seandainya kita tahu bahwa perubahan adalah bagian dari tumbuh, mungkin kita tidak akan melawan kenyataan itu. Karena setiap perubahan membawa pelajaran, bahkan ketika terasa menyakitkan. Tidak ada yang benar-benar sama seperti dulu dan mungkin memang tidak seharusnya begitu. Seandainya kita belajar menerima diri yang sekarang, kita akan berhenti menyesali yang sudah pergi. Seandainya kita tahu bahwa waktu tidak menunggu siapapun, mungkin kita akan lebih berani mengatakan apa yang sebenarnya kita rasakan. Banyak hal yang akhirnya disesali bukan karena sudah berakhir, tapi karena tidak pernah diungkapkan. Rasa sayang yang disimpan, permintaan maaf yang tidak pernah diucapkan, atau kejujuran yang ditunda karena takut salah waktu. Padahal waktu tidak pernah menjanjikan kesempatan kedua. Seandainya kita tahu bahwa esok belum tentu datang, kita akan lebih memilih jujur hari ini pada orang lain, juga pada diri sendiri. Kehidupan selalu bergerak seperti ombak, datang dan pergi, memberi dan mengambil. Seandainya kita bisa mengikuti iramanya tanpa melawan, mungkin hati tidak akan sepenat ini. Kita sering terlalu keras memegang hal yang seharusnya kita lepaskan. Padahal tidak semua yang kita genggam perlu tetap di tangan. Beberapa hal lebih baik kita biarkan pergi agar tangan kita punya ruang untuk menerima yang baru. Seandainya kita tahu bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa kita berani percaya pada proses, mungkin kita tidak akan seberapa takut kehilangan. Seandainya kita mengerti bahwa kebahagiaan tidak datang dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari, mungkin kita akan lebih damai.
menulis sedikit rasa syukur sebelum tidur, mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar seseorang, atau sekedar tersenyum pada diri sendiri di cermin. Hal-hal sederhana seperti itu seringkali lebih menyembuhkan daripada pencapaian besar yang kita kejar mati-matian. Seandainya kita tahu bahwa hidup bukan perlombaan, mungkin kita akan berhenti membandingkan diri dan mulai menikmati setiap detiknya. Ada masa di mana semua terasa berat. Dunia seperti terlalu ramai, tapi hati terasa kosong. Seandainya kamu sedang di masa itu sekarang, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk istirahat. Tidak apa-apa jika kamu belum menemukan arah. Kadang diam juga bagian dari perjalanan. Seandainya kamu berhenti sejenak bukan karena menyerah, tapi karena kamu butuh napas baru, itu juga bentuk keberanian. Karena keberanian bukan hanya tentang melangkah maju, tapi juga tentang tahu kapan harus tenang. Seandainya kita tahu bahwa mencintai diri sendiri bukan egois, mungkin kita akan berhenti merasa bersalah untuk memilih yang terbaik bagi diri kita. Banyak orang diajarkan untuk selalu memberi, tapi lupa bahwa diri sendiri juga perlu diperhatikan. Seandainya kita tahu bahwa tidak mungkin menuangkan dari gelas yang kosong, mungkin kita akan lebih dulu mengisi diri dengan hal yang menenangkan hati. Mencintai diri sendiri bukan berarti menolak orang lain, tapi memastikan bahwa kita tidak kehilangan arah saat mencintai mereka. Seandainya kita paham bahwa tidak semua orang akan memahami kita, mungkin kita tidak akan terus-menerus berusaha menjelaskan diri. Ada orang yang memang tidak akan mengerti meski kita sudah menjelaskan 1000 kali dan itu tidak apa-apa. Tidak semua yang indah harus dimengerti. Kadang cukup dirasakan dan diterima. Seandainya kita berhenti memaksa orang lain untuk melihat dari sudut pandang kita, hati akan jauh lebih damai. Karena kedamaian tidak datang dari diterima semua orang, tapi dari menerima diri sendiri sepenuhnya. Seandainya waktu bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Nikmatilah aku, jangan hanya menyesaliku." Karena waktu tidak pernah benar-benar berhenti, dan setiap detiknya membawa kita lebih dekat pada sesuatu yang tidak bisa diulang. Seandainya kita tahu betapa cepat segalanya bisa berubah, mungkin kita akan lebih sering memeluk, lebih sering berkata terima kasih, dan lebih jarang menunda. Karena sebenarnya hidup tidak pernah menunggu. Yang bisa kita lakukan hanyalah membuat setiap saat berarti sebelum berubah menjadi kenangan. Dan seandainya kamu tahu, kamu tidak sendiri. Ada banyak orang juga yang sedang berjuang diam-diam, mencoba bertahan di tengah kesibukan dunia yang terus menuntut. Mungkin kamu tidak melihatnya, tapi kamu tidak sendiri dalam rasa lelah itu. Seandainya kamu mau membuka hati, dunia ini masih punya banyak ruang untuk saling menguatkan. Kadang satu kalimat sederhana seperti, "Aku ngerti kamu capek," bisa jadi cahaya kecil di hari yang gelap. Seandainya kita semua mau sedikit lebih jujur tentang luka kita, mungkin dunia ini akan lebih hangat. Seandainya kita belajar memaafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena kita butuh damai, mungkin kita tidak akan lagi terikat pada rasa sakit masa lalu. Memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang berhenti membiarkan luka lama mengendalikan hari ini. Seandainya kita tahu betapa ringannya rasa hati yang tidak lagi menyimpan dendam, kita tidak akan ragu untuk melepaskannya. Karena setiap kali kita memaafkan, kita sedang memberi ruang baru untuk bahagia. Pada akhirnya, semua seandainya hanyalah cara hati berbicara tentang hal yang belum sempat dilakukan. Tapi jangan biarkan kata itu menjadi penyesalan yang terus mengganggu. Jadikan seandainya sebagai pengingat, bukan penjara. Pengingat bahwa kita masih punya waktu untuk berubah, memperbaiki, mencintai, dan memulai ulang. Hidup ini terlalu berharga untuk terus diisi dengan andaikan dulu aku, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadikannya nyata. Seandainya hari ini kamu sedang merasa tidak cukup, ingatlah bahwa kamu tetap berharga meski belum sampai ke tempat yang kamu impikan. Kamu tidak harus sempurna untuk berarti. Kamu tidak harus kuat setiap waktu untuk disebut tangguh. Seandainya kamu bisa melihat dirimu dari mata orang yang mencintaimu, kamu akan tahu betapa luar biasanya kamu yang masih bertahan hingga hari ini. Dan seandainya hidup ini hanya memberi satu pesan untuk kita semua, mungkin pesannya adalah jangan tunggu nanti untuk hidup sepenuh hati, karena nanti belum tentu datang. Peluk yang kamu cintai hari ini, katakan yang kamu rasakan sekarang, lakukan hal kecil yang membuatmu bahagia, dan jika suatu hari kamu menatap langit lalu teringat semua hal yang pernah kamu sesali, tersenyumlah. Karena dari semua seandainya yang kamu pikirkan, yang paling indah adalah seandainya aku tidak menyerah waktu itu.
aku tidak akan sampai di titik ini.